Tim yang sebelumnya berhasil mengalahkan Onyx akhirnya dibalaskan Alter Ego dengan clean sweep 2-0. Dan ini sekaligus bikin Alter Ego jadi tim pertama yang berhasil lolos ke babak knockout stage M7. Walaupun di game kedua draft Yangon ini tim fightnya udah pasti kuat banget, tapi Alter Ego udah tahu apa keputusannya. Makan aja apa yang ada di depan. Soalnya sejak early game cara main mereka tuh begitu coy. Dan yang bikin gameplay ini adalah trio midnya. Sedangkan XP dan God Laner-nya tugasnya itu cuma mempertahankan posisi doang coy, sambil nunggu dijemput sama mereka. Makanya waktu fase ini player Yangon yang udah bonyok duluan itu si Blink yang pakai high loss, karena dia kan tugasnya open map. Nah, daripada ngincer damage dealernya dari Kimi sama Cloud, mending sikat aja udah player depannya. Karena kalau yang nahan badan dan open map udah nggak ada, otomatis pergerakan lebih bebas. Dan walaupun ada Fredrin yang bisa gantiin posisi itu juga, tapi dia itu jungler coy, nggak boleh mati terlalu banyak di awal karena nanti ngaruh ke belakangnya. Terus juga ada momen Yangon ini cukup blunder di turtle kedua. Ketika posisi mereka cukup ketinggalan dari segi level dan gold, mereka malah maksa perang dan Alter Ego milih membubarkan diri. Dan setelah mancing team fight, mereka react balik serangan Yangon, bahkan sampai kena wipe out pula. Dan karena trio mid Alter Ego mainnya selalu bareng dan udah menangin rotasinya sejak awal, akhirnya fase senggang Yangon untuk farming dimanfaatin lah kesempatannya. Kayak contohnya sekitar 30 detik setelah turtle, Alter Ego bikin serangan lagi ke arah God Lane. Dan menurut gua kayaknya player Yangon pada nggak nyangka sih kalau momen senggang mereka ternyata dikasih serangan dari lawan. Dan udah sih, dari menit 8 sampai selesai tugas Alter Ego cuma perlu endgame lewat inisiasi dari Nino sama Alex doang. Yang paling krusial tuh Alex sih kalau kata gua, karena bisa surprise attack dari jauh. Well, nice lah Alter Ego.